Selamat berdiskusi, Bu. Iya, terima kasih Mbak Nat. Ya. Terima kasih Mbak Nat. Kita langsung mulai atau gimana ya Kak? Jadi langsung aja ya Bu. Mbak tanya dulu Kak. Kayaknya langsung aja ya Lin ya. Ya Bu. Langsung aja lah kita ya. Karena kan ada waktunya juga. Oh iya ya Bu. Kakak dulu atau Linda dulu sebagai coach? Bu Mara dulu juga nggak apa-apa. Oke. Kita mulai ya. Ya. Selamat sore Bu Linda. Selamat sore Bu Maria. Apa kabar Bu Linda? Sehat? Alhamdulillah saya sehat Bu Maria. Bu Maria sehat? Amin, sehat. Terima kasih. Iya. Ya, ada apa nih Bu Linda? Tadi katanya mau ngobrol, benar? Iya nih Bu Maria. Saya sedang galau nih Bu. Saya baru-baru ini mengadakan praktik sholat untuk siswa kelas 6. Ternyata ada temuan. Jadi sebagian siswa saya yang laki-laki, terutama yang laki-laki itu ternyata banyak yang tidak bisa membaca doa sholat, Bu. Jadi selama ini saya pikir mereka sudah bisa membaca doa salat. Ternyata mereka selama ini hanya mengikuti gerakan temannya saja atau imamnya. Dan ini menjadi permasalahan bagi saya dan membuat saya khawatir, Bu. Dan saya sebagai guru agama merasa ini menjadi PR terbesar saya. Oh, begitu. Ibu Linda khawatir karena sebagian besar siswa Ibu Linda di kelas 6 belum bisa membaca doa sholat. Iya, benar, Bu. Ya, Bu Linda merasa ini menjadi PR besar buat Bu Linda sebagai guru agama. Iya, benar, Bu. Nah, jadi menurut Bu Linda, apa yang Ibu inginkan dari diskusi kita ini? Iya nih Bu Maria, saya mau berdiskusi bersama Bu Maria untuk mendapatkan solusi dalam menyelesaikan masalah saya. Karena banyak siswa saya yang belum bisa membaca doa salat dengan baik. Oh iya Bu Linda, Ibu ingin mencari solusi dalam permasalahan yang Ibu Linda hadapi di sekolah. Ya, betul Bu Maria. Menurut Ibu Linda sendiri, solusi yang tepat seperti apa? Menurut saya, mungkin ya, saya akan mengatur strategi baru dalam menyelesaikan masalah ini. Dan mungkin saya akan membuat pemetaan bagi siswa yang sudah menghafal Al-Quran, menghafal doa salat dengan siswa yang belum menghafal doa salat. Bagus sekali. Jadi Bu Linda akan membuat strategi baru dan akan membuat pemetaan antara siswa yang sudah bisa sholat dengan siswa yang belum bisa membaca doa sholat. Benar demikian? Benar Bu Maria, itu benar. Lalu menurut Bu Linda, apa yang menjadi kendalanya Bu? Di sini kendala yang saya hadapi Bu Maria, susah. Kadang siswa itu susah sekali diajak untuk sholat. Mereka lebih memilih bermain daripada untuk mengerjakan praktek sholat. Itu susah sekali Bu. Karena mungkin pengaruh dari teman-temannya itu yang menjadi kendala saya. Iya ya. Lalu menurut Bu Linda, Ibu terkendala karena siswa sulit ya diajak untuk sholat. Nah, siswa-siswa Ibu lebih memilih bermain, begitu ya Bu ya? Ya, betul sekali Bu Maria. Jadi kira-kira apa rencana Bu Linda ke depannya agar rencana Bu Linda yang Ibu sebutkan tadi itu dapat terlaksana dengan baik? Ya, mungkin saya akan mengajak siswa saya melakukan
praktek salat di kelas dulu sebelum ke musala dengan membaca doa salat yang sebelumnya itu dibaca secara sir, anak itu mengikuti. Kemudian mungkin sekarang akan saya mengajak siswa itu membaca dan mempraktekkan salat itu dengan membaca doa salat itu secara jihar. Jadi membaca bersama-sama. Kemudian bagi siswa yang sudah menghafal doa salat bergantian akan saya latih menjadi imam salat sehingga teman yang lain itu bisa mengikuti temannya dan bisa mereka mengetahui kalau gerakannya ruku bacanya bacaan seperti apa, ketika sujud bacanya seperti apa. Kemudian saya juga akan mencoba berkolaborasi dengan wali kelas dan sama orang tua wali murid terkait dengan masalah ini. Wah, dari yang saya simak tadi ya, itu rencana yang luar biasa, sangat baik sekali itu Bu Linda. Nah, kira-kira kapan rencana yang Ibu sampaikan tadi dapat dilaksanakan? Insya Allah segera mungkin saya akan melaksanakan rencana saya ini dan saya berkomitmen untuk melaksanakannya. Semoga rencana saya berhasil ya Bu Maria ya. Amin. Saya ikut mendoakannya ya Bu ya. Komitmen itu memang penting dalam menyelesaikan segala permasalahan yang Bu Linda hadapi. Ya, benar sekali Bu Maria. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Linda nih setelah tadi kita melakukan diskusi meskipun waktunya singkat ya? Gimana perasaan Bu Linda saat ini? Saya merasa lebih siap untuk melaksanakan strategi saya dan saya bersyukur bisa berdiskusi dengan Bu Maria karena dengan berdiskusi ini saya sedikit mendapatkan solusi di dalam menyelesaikan masalah saya. Wah, saya juga ikut senang ya Bu ya untuk kelegaan Ibu ya, Ibu merasa lega. Selamat ya Bu Linda ya. Saya tunggu nih cerita seru lainnya dari Ibu. Gimana hasilnya nanti? Terima kasih Bu Maria. Saya juga mendapatkan pencerahan setelah berdiskusi dengan Ibu Maria. Sama-sama Ibu Linda. Sama Bu Maria. Oke. Aduh, gantian kita ya. Langsung aja, nggak ini dulu kita? Istirahat dulu. Belajar Kak, kita belajar ya kan. Ya. Semoga bisa terlatih nanti dengan siswa kita, dengan anak-anak apa dengan guru kita, dengan guru-guru ya kan, dengan terutama dengan permasalahan siswa kita ya kan. Ya Kakak tuh kadang kalau lihat Bu Efrina datang kan, dia Ya betul kan? kita seperti itu ya, salut ya. Iya. Semoga ke depannya kita bisa seperti beliau ya, Lin. Setelah belajar modul ini jadi ini ya, Ibu Afrina ternyata selama ini menerapkan teknik coaching ini ya. Oh benar. Jadi terbayang-bayang tuh pertanyaan-pertanyaan Bu Efrina. Tapi Linda tadi udah mantap loh, bagus, keren. Enggak lah, belajar kita. Bisa enggak ya? Nanti kita lihat lagi lah, kawan-kawan juga kan, nanti ada dari Ibu juga, jadi kita belajar Kak, sama-sama belajar. Kita gantian yuk, ganti posisi ya. Cepat selesai kita ya. Linda coachnya, Kakak coachingnya. Iya. Kita mulai untuk kasus yang kedua. Ya. Kita mulai ya Bu Maria? Oke Bu Linda. Selamat sore Bu Linda. Selamat sore Bu Maria. Bu Maria belum pulang? Belum Bu, saya mau berdiskusi dengan Ibu. Oh iya boleh, silakan Bu Maria duduk dulu. Nah, Ibu Maria mau diskusi tentang apa ini? Gini Bu, saya merasa galau Bu. Nah, ada siswa saya itu, salah satu siswa saya itu bernama Maulana. Nah, saya sangat khawatir dengan anak ini. Anak ini selalu saja tidur di kelas dan saya juga selain itu khawatir dengan nilai-nilainya.
Oh, jadi Ibu Maria galau menghadapi siswa Ibu yang bernama Maulana karena selalu tidur di kelas dan Ibu juga khawatir akan terpengaruh pada nilainya Maulana. Iya benar Bu. Nah, jadi menurut Bu Maya nih ya, Bu Maria nih ya, apa yang Bu Maria mau dapatkan dari diskusi kita pada sore hari ini? Saya sih ingin mendapatkan solusi yang tepat untuk mengatasi kebiasaan Maulana ini Bu, sehingga nilai-nilainya tidak anjlok nanti ketika Oh, ujian. ya begitu ya. Menurut Bu Maya nih, menurut Bu Maria nih ya, solusi yang tepat itu solusi yang seperti apa dan seperti yang bagaimana gitu Bu? Yang tepat itu solusi yang bagaimana? Begini Bu, saya akan mencoba memanggil orang tua Maulana dan menanyakan aktivitas apa saja sih sebenarnya yang dilakukan oleh Maulana ini setiap pulang sekolah, sehingga membuat saya itu melihatnya kalau di sekolah itu kelihatannya itu sangat kelelahan sekali, sampai-sampai dia tidur di kelas ketika jam pelajaran. Kemudian kalau sudah tidur di kelas itu hampir di semua jam pelajaran dia tidur di kelas, dan tugas-tugasnya juga tidak dikerjakan dengan baik, seperti itu Bu. Wah, itu ide yang bagus Bu Maria. Ini Bu Maria ini sangat perhatian ya sama siswanya yaitu Maulana. Saya sangat senang Bu Maria karena mendengarnya. Saya senang sekali mendengarnya Bu Maria karena saya melihat Bu Maria ini adalah wali kelas yang sangat perhatian dan sangat bertanggung jawab. Lalu, apakah ada hal lain nih Bu Maria yang mungkin bisa Ibu Maria lakukan? Ada sih Bu. Saya juga selain memanggil orang tuanya, saya akan memanggil Maulananya dan akan mencoba mengajaknya untuk bicara empat mata, agar saya dapat menggali informasi tentang kebiasaannya ini. Saya juga mungkin bisa menasehatinya sehingga saya bisa memperoleh solusi untuk mengatasi permasalahan Maulana ini. Lalu menurut Bu Maria nih ya, kendala apa yang membuat Ibu Maria ini kesulitan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah Maulana? Nah, ini masalahnya Bu Binda. Saya kesulitan dalam menghubungi orang tua Maulana, Bu. Oh begitu, orang tua Maulana ini sulit untuk dihubungi ya Bu Maria ya. Benar, Bu. Sekarang apa yang akan Ibu Maria lakukan? Karena orang tuanya sulit dihubungi, saya akan mencoba memanggil kakaknya Maulana yang sudah bekerja di puskesmas. Nah, Wah bagus kebetulan itu. puskesmas itu dekat dengan sekolah kami, Bu. Oh iya, bagus tuh Bu Maria. Kalau Bu Maria bisa menyebutkan nih angka 1 sampai angka 10 strategi yang Ibu ambil. Ibu Maria ini ingin berada di angka berapa? Angka berapa ya, Bu? Mungkin angka 8 mungkin ya, Bu. Nah, hampir sempurna tuh kalau angka 8 ya Bu Maria ya. Eh, jadi kira-kira nih ya, apa rencana Bu Maria untuk membuat sempurna akan pilihan Ibu Maria? Mungkin saya akan mencoba tetap fokus ya Bu dengan strategi yang saya buat tadi Bu. Bagus itu Bu Maria. Nah, kira-kira nih siapa saja yang bisa membantu Bu Maria untuk menangani kasus ini selain orang tuanya dan kakaknya, atau mungkin ada orang lain, pihak lain yang bisa membantu Ibu Maria? Saya akan coba berkolaborasi dengan guru BK dan guru mapel yang mengajar di kelas Maulana. Mereka juga sangat mengenal kebiasaan Maulana ini Bu, dan dari mereka juga saya memperoleh informasi tentang aktivitas Maulana di kelas. Wah, ini ide yang bagus ya. Jadi Bu Maria ini berkolaborasi dengan teman di sekolah, dengan guru BK dan guru mapel yang lain. Ini ide yang bagus ya Bu Maria. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Maria setelah berdiskusi pada sore hari ini? Setelah diskusi dengan Bu Linda, saya merasa lebih lega
segala kegalauan tadi plong Bu. Jawab. Nah, Bagus Bu Maria. Semangat ya Bu Maria. Saya doakan semoga Maulana dapat berubah lebih baik dan kedepannya mendapat nilai yang baik juga. terima kasih Bu Linda. Saya senang bisa mendapatkan keyakinan setelah berdiskusi dengan Bu Linda. Iya, sama-sama Bu Maria. Semangat ya Bu Maria ya. Tetap semangat. Oke, terima kasih Bu Maria atas waktunya. Oke. Aduh, keringat. Gimana Lin? Lega lah padahal baru hanya kita praktek tapi kayak meresapi gitu ya. Mudah-mudahan alurnya itu kita bisa betul-betul kita pahami gitu. Jadi kalau kita di lapangan itu dengan siswa kita memang betul-betul kita terapkan seperti alurnya ya, cerita gitu. Memang ini menarik loh Kak. Soalnya modul ini kayak gimana ya, berkelanjutan ya. Dari modul 1 menuntun, kemudian pembelajaran berdiferensiasi ya kan. Kemudian kita mengatur emosi, selanjutnya kita menerapkan teknik coaching ini. Jadi kita nggak seharusnya mengajari anak harus gini-gini, tapi kita coba mereka menggali informasi, mereka menyelesaikan masalah sendiri. Ini memang luar biasa sih ilmunya nih. Secara tidak sadar juga kan kita sebenarnya kita melaksanakan ini, cuman biasanya kita memposisikan diri kita itu sebagai BK ya. Tapi ternyata dengan melakukan coaching ini kita bisa menggali informasi dari teman atau lebih dalam ya. Karena kalau anak itu diajarin itu mungkin mereka cepat lupa, tapi kalau mereka menggali sendiri itu mereka pasti teringat terus ya. Habis itu jawaban mereka itu pasti berbeda dengan jawaban kita atau jawaban temannya. Jadi mereka punya keunikan masing-masing ya Bu ya. Ini memang menarik sih. Kita pun jadinya gimana ya, menurut kakak kayaknya kita itu lebih bersahabat ya. Ya lebih bersahabat. Tidak seperti mendikte kan jadinya kan. Ya. Jadi kayak kita curhat dengan sahabat kita, dengan teman gitu. Iya. Habis itu kayaknya ngobrol itu tertata ya, turuntun gitu ya, tidak emosi saya aja ngomong terus gitu. Jadi kita tidak memotong pembicaraan orang juga ya, kayaknya mendengar dulu orang ucapan yang baik, menghargai orang berbicara, pendapat orang kawan itu dihargai, pendapat coach dihargai. Jadi sewaktu-waktu kita memberikan pendapat atau pertanyaan yang memang untuk mengatasi masalahnya itu ya. Tidak berbicara itu seperti bolak-balik itu kan, dia tak tersusun. Waktu kakak sebagai coach, kira-kira ada tak pertanyaan-pertanyaan itu yang sifatnya menyinggung atau gimana gitu? Tadi ya kayaknya nggak ada lah ya. Kakak udah bagus lah tadi menurut kita, penilaian kita berdua lah, itu motivasi kita kan. Binta tadi gimana Kak? Ini gimana tadi? Bisa sering kita terapkan ya dalam keseharian kita. Kami tadi gimana? Mantap Lin, keren. Kakak yang keren ini. Sama, kita kan sama-sama belajar. Ya itu yang betul, kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Kayaknya kalau kita berbicara semua seperti itu kayaknya sopan kali ya. Iya kan? Ya. Kita gimana gitu ya. Itulah kakak kalau misalnya Bu Efrina datang tuh awalnya kan mau PI itu ada rasa deg-degan ya. Ya betul sama. Yang mau ditanya nanti apa yang harus dipersiapkan. Tapi Bu Efrina itu nyampaikannya itu sejuk aja kita. Saya kayak air ya, ngalir aja gitu kan. Sama kayak Bu Fasil, kita juga kan lembut. Jadi kita berasa kita banyak kekurangan ya cara bicara kita ya. Jadi semakin banyak ilmunya semakin santun berbicara, suka gitu loh. Ya. Kita ini masih banyak belajar nih dari ibu-ibu kita. Salutlah dengan beliau-beliau itu, sehingga kita itu ketika ingin mengutarakan pendapat itu nggak ada rasa takut. Ya, nah biasanya ya kakak pribadi ya Lin ya, kalau mau ngomong itu takut apa? Takut salah
apa yang diucapkan itu takut salah. Tapi kayak Bu Evrina, Bu Siti itu nggak pernah mengejas bahwa yang kita nyatakan, yang kita tanyakan atau jawaban kita itu salah. Nah, itu salutnya Kakak. Jadi hal ini membuat kita itu semakin semangat ya, semakin termotivasi. Jadi menurut Bu Maria nih, ke depannya Bu Maria itu mau seperti apa cara bicaranya? Pingin Coaching. Kakak sih pribadi tuh pingin tuh seperti beliau itu menghadapi siswa atau teman itu bisa membuat mereka itu menjadi gimana ya, apa ya namanya, tidak takut dengan kita gitu, tidak takut dalam arti menghargai, terus berani mengungkapkan pendapat gitu. Kadang kan kalau di kelas kan anak ada yang mau bertanya, anak itu sebenarnya mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan, tapi mereka takut salah gitu Ya, kan. betul. Nah, jadi kakak ingin menjadi sosok guru itu ketika anak itu tidak ada sungkan untuk bertanya, untuk menjawab mereka tidak sungkan. Nah, seperti itu. Seperti tadi bilang tadi ya, guru idola ya. Harus menyenangkan ya. Itu dia. Ya, guru idola juga harus cerdas kan? Benar. Penting itu, harus cerdas, kita nih harus cerdas. Ya, bersahaja. Dengan anak-anak tuh, ya dengan anak-anak tuh memang betul sih, anak-anak tuh semakin kita ini kan dia semakin memberontak kan, tapi semakin kita mengikuti arahnya, kita menjadi apa ya, enggak menghukum atau segala macam, itu mereka lebih lebih ini dengan kita nih, berani mereka yang mungkin ya menyukai kita kan, jadi nggak takut gitulah, gurunya nggak takut, lebih bersahabat mungkin ya, lebih dekat ya. Iya. Jadi kan ini nih selama mengikuti diklat guru penggerak ini kan, gimana perasaan Linda? Kalau misalnya kalau kakak kan Banyak ilmunya itu kakak kan? Betul paling banyak sekali dapat ilmu, kemudian perubahan dalam diri itu terasa lah. Kalau Linda gimana? Ya sih benar sih Kak. Sekarang cara saya ya kayaknya beruntung sekali ya bisa masuk ke bagian ini ya, di guru penggerak ini. Memang banyak sekali ilmu kita dapatkan. Sekarang juga merasa kok saya sekelas walaupun ngajar dari kelas 1 sampai kelas 6 nggak berasa terbebanin gitu. Asik aja gitu. Jadi setiap kelas anak yang saya temui itu berbeda-beda ya. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Terus saya merasa kok saya nggak pernah marah ya gitu. Kok saya nggak pernah marah ya gitu, dengan anak tuh mengalir aja gitu kan. Jadi anak tuh semuanya sampai kenal juga dengan saya. Ibu hari ini kita belajarnya gimana Bu? Jadi mereka tuh menginginkan menantikan surprise baru gitu. Game apa lagi Bu hari ini kayak gitu Kak. Memang luar biasa loh. Satu sampai kelas 6 Kak, bayangkan. Ini emosi kita juga mungkin udah bisa terkontrol ya. Iya ya. Kita nggak Apalagi terlalu anak SD ya. Apalagi anak SD SD bayangkan kan sendiri lah. dari jenjang kelas kelas 1 sampai kelas 6 itu kan perbedaan usia itu, perbedaan tingkah laku nampak sekali ya Lin ya. Luar biasa. Tapi saya salut nggak kemarin melaksanakan emosional itu di lapangan kan. Saya pikir ini pasti pandangan kawan-kawan negatif atau positif gitu kan. Dia buatlah guru-guru merespon bagus gitu kan. Jadi semalam itu orang ini pingin lagi buatnya seperti itu. Dia bilang, Linda, bikin lagi lah meditasi yang kemarin biar anak-anak itu lebih nggak apa-apa nih, udah kemarin nggak apa-apa, saya suka loh, masya Allah, jadi saya merasa senang kan. Oke, kalau begitu, jadi saya akan coba mengubah ini instrumennya gitu. Nah, jadi ada lagi yang kelas 6 tuh bilang, nanti Bu Linda kalau nggak ujian bagus juga tuh anak-anak dibuat mindfulness gitu biar mereka lebih ini kan konsentrasi. Nggak apa-apa sih Bu, saya bilang diatur aja. Jadi kepala sekolah saya yang lama itu melihat punya kami di Facebook tuh Kak, langsung ditelepon minta instrumen, dia mau buat di sekolahnya.
Saya langsung kami kasih kan, nggak apa-apa kami bilang itu memang ilmu kami dapatkan Bu, nggak apa-apa kita berbagi kan. Makanya maksud Iyalah, luar biasa hal-hal kita. yang positif itu perlu dibagi. Iya. Betul. Cuma kita merasa apa ini tanggapannya positif dan negatif kita kan nggak tahu. Sementara kita ini belajar ini memang yang luar biasa kan. Kami guru-guru kan belum mendapatkan ilmu yang gimana gitu kan. Ternyata tanggapannya positif dan ketagihan mau lagi mau mindfulness lagi. Iya, kakak juga tuh kalau masuk kelas kan, mau kemana Bu Maria? Ayo bersenang-senang di kelas. Ih, awak ini bersenang-senang di kelas, emangnya awak masuk kelas mana? Jadi masuk 74, 74 itu kan Lin terkenal. Anak-anaknya lasa, nggak tahu diam, susah ngajar di situ. Tapi setelah melakukan mindfulness itu, terus kakak masukkan ice breaking, kita menggunakan diferensiasi, bisa. Ternyata anak-anak itu memang Iya, benar sesuai yang dikatakan KHD, itu iya kodrat betul. mereka itu bermain. Kalau kita menghamba kepada anak itu bisa sebenarnya. Iya Bu. Tuh. Kemarin saya juga gitu. Padahal pelajaran saya tuh tentang salat tarawih, tentang tadarus masuk itu yang Bu, keutamaan tadarus, keutamaan tarawih gitu kan di kelas 5. Jadi saya terapkan selesai lokakarya, saya terapkanlah berdiferensiasi. Dengan satu judul, satu kelompok, saya menginginkan mereka tuh berkreativitas sesuai dengan kemampuan mereka. Ternyata Bu Maria hasilnya wow. Anak itu bisa membuat lagu dari tadarus itu, Iya, kemudian ya. bisa membuat puisi betul. Kemudian yang hebatnya itu percakapan Bu Maria. Dibuat gambar percakapan, kemudian ada juga percakapan antara temannya berdua tuh. Jadi memang luar biasa. Sampai teman-temannya bilang, bagus kok kamu pandai kok. Dia bilang, Najila pandai. Bilang sampai mereka mau lirik lagu yang diciptakan sama temannya itu. Memang luar biasa. Anak-anak kita itu mereka sebenarnya punya punya Potensi. kreativitas masing-masing, cuman kita itu tidak terlalu menggali. Ya Ingat betul. kemarin Kita bisa. pernah ada di modul kita itu gunung es. Nah, potensi mereka itu sangat besar, cuman belum terangkat, belum tergali. Nah, Itulah seperti ini. ternyata dengan menggunakan berdiferensiasi ini bisa muncul Muncul ya Kak, muncul kan mereka kemampuannya itu kan. kan. Nah, itu muncul. Kakak aja kaget. Sampai ada yang enggak yang membuat cerita, iya, yang membuat cerita pendek itu merasa dia minder. Kok saya nggak wow gitu, kawannya ada bisa lagu ya kok bisa kayak gitu. Nah, saya bilang semuanya kemampuan kalian, kreativitas kalian semuanya bagus. Jadi saya semua memberikan apresiasi kepada kelompoknya kan. Masuk ke kelas 5B berikutnya saya terapkan lagi seperti itu. Nah, bisa juga, Masya Allah. Saya bilang sebelah 5A itu luar biasa, lo kalian juga harus bisa. Ternyata juga mereka juga bisa. Bisa, kalau kita gali itu bisa. Bisa, kita aja terkadang kan yang tidak bisa melihat potensi anak secara utuh. Ya. Aduh, habis Jadi saya baterai. bilang, Sorry, jadi saya bilang, ya, saya bilang Bu Maria, hasil-hasil karya kalian ini, Ibu akan meminta kalian menulis pada kertas yang lebih cantik. Nanti Ibu akan pajangkan di mading sekolah. Mereka lebih semangat lagi. Boleh Bu, boleh. Itulah Ibu yang Ibu inginkan. Nanti hasil karya kalian ini percakapan, lirik lagu segala macam ini yang kalian tulis kembali di kertas yang Ibu berikan yang lebih kreatif gitu kan. Jadi kita nanti akan pajangkan di mading. Mereka senang sekali gitu Bu Maria. Saya bilang Ya, latihan lagi di rumah untuk lebih bagus lagi ya. Iya Bu, dia bilang. Asik lah mereka tuh, kita nggak terlalu banyak ngomong tapi iya mereka yang kan? bekerja gitu. Iya, nggak capek kita. Betul. Kayak tugas kan, selama ini kan kita kasih tugas wajib buat di kertas, di buku gitu ya. Sampai anak itu nggak buat tugas sampai sekian banyak gitu kan, tertunggak tugasnya. Tapi setelah pembelajaran berdiferensiasi, bebas nak, kamu mau buat tugasnya mau pakai TikTok boleh, mau pakai video boleh, mau ditulis tangan juga boleh, mau digambar bentuk komik juga silahkan.
Nah, ternyata dengan seperti ini anak-anak itu lebih semangat mengerjakan tugas mereka. Nah, sekarang tugas yang kebanyakan anak-anak itu kumpul bentuknya video, Berbeda ya. TikTok, seperti itu. Nah, jam kita udah habis belum? Udah habis ya. Nggak tahu. Berarti ini kita isi link ini ya. Iya, itu udah habis ya. Kita isi link Ya, dulu ya, ya. ya, ya. Kita isi ya. Ya. Refleksi ya, Lin. Ya Kak, refleksi. Katanya Bu Ani tadi malam nggak isi loh. Udah berjalan. Apa ya? Sudah selesai Bu Linda sama Bu Maria. Kalau Udah, waktunya Ibu. habis ya Bu. Oh, ya kalau sudah selesai boleh diisi untuk refleksinya. Ya, baik Bu. Ya, terima kasih Bu. Ya, Bu. Apa itu dia lebih sama percakapan?
Bu Linda dan Bu Maria, jika sudah selesai bisa gabung di main room ya. Ya Bu Linda. Ya Bu, ya Bu. Iya. Ya, jika sudah selesai bisa gabung di Ya main baik room. Bu. Ya. Siap Ibu. Ya, terima kasih. Ibu boleh kirim linknya Bu. Di ini Bu, di LMS. Oh ya, oke. Iya. Bu. Ya, terima kasih. Ya.